Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih kita bisa bertemu lagi melalui tutorial yang saya buat. Harapannya teman-teman bisa mempraktekannya secara bertahap ya, teman-teman. Ini video perenggaman kita di pertemuan 7 ya, teman-teman. Ini saya akan terus kirim sebagai bahan pembelajaran teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali bahwa di pertemuan 10 kita akan melakukan pertemuan virtual dan saya akan menguji coba teman-teman satu persatu mengenai cara penggunaan pengolah kata yaitu Microsoft Word. Oke, teman-teman, hari ini saya akan bahas menu insert. Apa fungsi menu insert ya? Jadi kemarin kita sudah membahas menu home dan segala fungsinya yang ada dalam tools-toolsnya. Sekarang kita akan membahas menu insert yang dimana isinya ada tools-toolsnya seperti ini. Oke, teman-teman. Yang paling kita bahas paling ujung ya. Jadi paling ujung ini, jadi dimana paling ujung ini ada cover. Jadi teman-teman misalnya ingin membuat makalah, kalau membuat covernya ada banyak jenis pilihan cover di sini, ya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja yang sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya seperti ini modelnya. Nah, maka covernya teman-teman sudah jadi. Misalnya, jadi teman-teman tinggal buat saya gini. Tinggal diklik seperti ini. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa makalah misalnya tik seperti itu. Nah, ini untuk cover teman-teman. Ini kalau teman-teman mau lihat pilihan cover yang ada di sini. Teman-teman lagi bisa misalnya terlanjur pilih bisa ubah langsung seperti ini. Jadi banyak pilihan cover yang teman-teman bisa gunakan. Nah, terus yang kedua ada namanya blank page. Nah, kalau blank page ini teman-teman misalnya mau buat ini misalnya mau buat halaman kedua. Nah, ada dua, teman-teman ada yang konsepnya itu bisa enter langsung ke bawah saja seperti ini. Nah, ini konsep pertama kalau menambah halaman. Konsep kedua, teman-teman tinggal aja klik blank page. Nah, blank page lagi. Nah, langsung menjadi 3 halaman. Nah, dan 4 dengan covernya seperti ini. Jadi di bawah ini teman-teman ada notifikasinya ya. Jadi teman-teman tidak perlu hitung manual 1, 2, 3, tidak perlu. Nanti kalau mau lihat ada berapa halaman, lihat aja di pojok kanan bawah atau kiri teman-teman. Ini totalnya ada 4 page dan ada berapa kata? 30 word atau 30 kata. Nah, ini jadi teman-teman tidak perlu hitung manual ada berapa kata karena ada beberapa tugas yang konsepnya itu maksimal berapa kata dan minimal berapa kata. Jadi teman-teman tidak usah hitung manual, lihat aja di sini. Oke, teman-teman, itu kalau ingin membuat blank. Menghapusnya bagaimana, Pak? Halaman yang kosong tinggal di saja. Di keyboard teman-teman ada tulisan backspace, itu aja dihapus. Ya. Itu akan menjadi ujung pertama. Nah, yang kedua, apa gunanya pack break? Nah, jadi pack break ini kita bisa menggunakan karena sebenarnya ya, saya lupa jelaskan bahwa di kertas itu ada dua pilihan. Ya, ada namanya portrait, ada landscape. Jadi kalau dia portrait berarti dia lurus seperti ini. Kapan dia landscape berarti dia memanjang ke samping. Contoh ya, saya coba melihat di layout. Nanti saya di layout lihatnya, tapi nanti ini namanya landscape seperti ini. Nah, ini dia memanjang landscape ya. Jadi kalau dia portrait berarti dia lurus panjang ke atas, kalau dia landscape dia ke samping. Nah, setelah itu teman-teman ini halamannya anunya misalnya. Setelah itu saya mau dibawanya lagi praktikumnya. Jadi ada namanya tabel. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa buat sesuka hatinya teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman. Cara tambahnya bagaimana? Teman-teman tinggal hitung saja. Jadi ini namanya kolomnya. 1, 2, 3. Ini namanya kolom. Ketika ke bawah namanya tabel. Misalnya jadi teman-teman yang paling pertama dulu teman-teman hitung aja dulu kolomnya berapa. Selebihnya itu bisa menambah.
secara manual. Misalnya ada kolom, misalnya saya mau input nomor, nama, NIM, berarti ada 3 kolom. Saya buat seperti ini. Ya, warna apa? Kita pilih warnanya dulu. Kelihatan. Nah, nomor, nama, NIM. Nah, nama. Oke, nama NIM. Dia terpilih otomatis warna putih tulisannya. Ini kita coba gunakan yang di home kemarin. Ini kan jelek bentuknya kalau tabel bentuk seperti ini. Kita pilih ini, tengah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, mau tambah Pak, bagaimana? Tinggalan aja. Ada bisa di tombol teman-teman, di keyboard teman-teman ada tombol namanya tab. Tulisannya biasanya letaknya di sebelah kiri. Semua komputer kalau menggunakan keyboard QWERTY dia sebelah kiri. Ada tanda tulisannya TAB, tab. Bikin aja. Mau tambah lagi Pak, tab aja. Tab, tab. Misalnya 1, 2, 3. Firman, Mateus, Since. Misalnya 1, 2, 3. 2, 3, 3. Nah, kalau ingin mengatur lebarnya, nah, teman-teman, arahkan saja seperti ini kalau ingin mengatur lebar. Seperti ini. Nah, terus tarik seperti ini, tahan, jadi ditekan. Nah, jangan dilepas mouse-nya atau touchpad-nya. Seperti ini lagi, tarik lagi, tahan lagi. Nah, seperti itu. Nah, 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 terus kalau misalnya teman-teman ingin format tabelnya misalnya, teman-teman klik aja desain. Di sini banyak format tabel. Nah, seperti ini misalnya, berwarna. Ya, jadi saya ulang. Kalau teman-teman buat tabel seperti ini, ingin mengubah tabelnya menarik, pilih aja di desain. Di sini banyak pilihan desain seperti ini. Nah, warnanya jadi berubah. Nah, itu teman-teman di insert ya, itu di tabel. Nah, tanya lagi, terus selanjutnya, saya bilang saja halaman ketiga. Selanjutnya, fungsinya picture. Nah, jadi picture ini, ini mencari gambar. Jadi, menyematkan gambar di dalam Word itu ada 2 cara. Cara yang pertama, kalau kita ingin menggunakan picture ini, teman-teman tinggal klik aja begini. This device, misalnya di download misalnya, saya mau pasang fotonya ibu ini, Watimena, misalnya seperti ini. Nah, ini dia masuk. Nah, ini cara pertama. Kalau cara kedua, teman-teman tinggal cari aja foldernya di mana, filenya, seperti ini. Tinggal klik seperti ini. Klik, baru klik kanan, baru pilih copy. Nah, teman-teman di sini cari kata copy. Pilih copy. Setelah itu teman-teman klik kanan, baru ada cari kata-kata pastenya. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini cara keduanya. Ya. Itu kalau di insert. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, di sini lagi ada namanya fitur save. Jadi di fitur save ini teman-teman bisa membuat lingkaran, bisa membuat segitiga, garis seperti ini. Banyak pilihan. Seperti ini. Saya mau membuat misalnya kotak. Ya. Tarik aja di sini, tahan. Nah, ini bisa diatur panjang lebarnya. Jadi teman-teman tinggal aja klik, muncul, mau teman panjangnya ke kanan, ke kiri, mau besar-besarkan sedikit. Nah, saya mau lagi ubah warnanya Pak. Warnanya gini aja, klik, klik, baru pilih format. Di sini akan banyak pilihan warna. Nah, pilih, ada deh warnanya seolah-olah timbul seperti itu. Saya mau tulisan di dalamnya Pak. Nah, teman-teman tinggal ini saja. Di dalam kotaknya mau ada tulisan misalnya. Nah, teman-teman tinggal klik ini saja. Nah, klik di sini. Nah, Firman. Maka sudah di dalam tulisan itu. Jadi teman-teman bisa buat sesuka hati teman-teman. Nah, itu kalau insert. Di save. Di save ini ada baris juga. Mau menghubungkan antara apa? Ada panah. Ada formatnya di sini kalau muncul warnanya apa putus-putus seperti itu.
Nah, kembali di insert, nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk di insert. Jadi banyak di save ini, banyak disediakan. Mau bentuk seperti ini kah? Nah, ada segitiga juga seperti ini. Ada segi 8, banyak. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, terus selanjutnya di icon ini, dia sifatnya kalau icon ini dia sifatnya online. Jadi ini jarang kita gunakan. Nah, ini 3D modelsnya mau seperti apa. Nah, ini juga online. Jadi jarang digunakan. Nah, terus ini juga Smart Art. Nah, di Smart Art ini teman-teman bisa membuat bagan. Ya, ini disediakan di Smart Art ini banyak bagan yang disediakan. Contoh misalnya saya mau pakai bagan ini. Nah, akan disediakan bagan seperti ini. Ada di sini, maka muncul otomatis change colors-nya. Saya mau seperti ini. Banyak. Nah, mau buat apa misalnya kelompok. Jadi banyak di sini. Nah, seperti ini. Itu kalau di banyak sekali di smart art. Ada pilihannya list, ada pilihannya proses, circle, ada hierarchic, ada relationship, matrix. Nah, banyak. Ada piramid terbalik, ada piramid ini. Nah, banyak sekali. Jadi teman-teman bisa explore. Jadi apa yang teman-teman ingin buat, jadi kebanyakan digunakan ini kalau ingin membuat alur atau bagan. Ini bisa di sini, di Smart Art. Nah, terus lagi saya blank lagi supaya kelihatan lagi. Saya blank lagi. Nah, oke, saya blank lagi ya. Terus selanjutnya di insert ada chart. Jadi chart ini digunakan untuk menampilkan ya chart ya, informasi infografis ya. Misalnya ada berapa jenis laki-laki di kelurahan itu dan sebagainya ya. Ini bisa digunakan di sini seperti ini. Jadi ada pilihan. Mau seperti ini, ada PP, ada perbandingannya seperti ini. Banyak yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Setelah klik oke. Nah, di sini akan muncul datanya. Nah, ini yang kita perlu edit. Misalnya ya, Desa Konoha, Ayamaru, apalagi Bintuni, Wondama ya, Wondama. Di sini kita mau laki-laki, eh, apa namanya, berdasarkan jenis kelamin ya, agama lah. Kristen ada berapa agama yang ada di Desa Konoha, Ayamaru atau Wondama. Kristen misalnya, di sini saya kasih lagi Islam, Buddha, terus Katolik misalnya seperti ini. Saya kasih di sini. Kristen itu jumlahnya di Ondama itu ada 23, 15, 20, 15, 13, 14, 17, 20 misalnya. 23, 23, 23, 5. Nah, selesai. Ini yang kita tulis di sini otomatis akan terekam di sini. Nah, di chart. Jadi teman-teman bisa edit ini. Diklik aja seperti 2 kali. Nah, diedit. Sebaran agama seperti itu misalnya. Nah, ini ada warna di sini keterangan. Oh, biru itu Desa Konoha, Ayamaru, Wondama. Jadi kita bisa cek, oh, Kristen di desa apa namanya di Ayamaru itu misalnya dia lebih apa namanya di sini Ayamaru ini untuk Kristen itu terdiri dari 20, 25 seperti itu. Ini bisa menjawab baca seperti itu. Itu apa namanya itu untuk flowchart-nya ya. Nah, kalau screenshot gunanya apa screenshot? Nah, kalau screenshot teman-teman bisa ini apa namanya screen seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, otomatis langsung eh, tampil di Word teman-teman apa yang teman-teman ingin screenshot. Jadi screenshot itu sama dengan di HP teman-teman yang kalau pakai HP Android, smartphone ya. Dia kalau Samsung tekan button volume suara bawah,
down baru tekan tahan maka ter-screenshot. Kalau di sini teman-teman eh, dia sudah menyediakan aplikasi screenshotnya di Word. Jadi teman-teman tidak perlu cari aplikasi yang lain, tetap ini aja screen clipping. Teman-teman tidak arahkan ini. Yang mana mau teman-teman screenshot? Oh, ternyata ini yang saya mau screenshot. Nah, seperti itu. Otomatis dia muncul di halaman teman-teman. Jadi tidak susah teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, nah yang lain ini aman. Kalau ini yang lain jarang digunakan, ya. Ini jarang digunakan, ini online jarang digunakan. Nah, nah. Terus kalau komen, nah, kalau misalnya teman-teman nanti apa namanya jadi dosen misalnya mau mengomentari apa namanya makalahnya teman-teman. Teman-teman ada namanya perintah komen. Jadi kita bisa memberikan komentar di setiap paragraf ya. Di setiap paragraf yang menurut kita tidak belum benar. Contoh misalnya di gambar satu ini tidak benar. Saya klik seperti ini, saya tarik. Coba cari gambar yang lebih menarik. Ini namanya komen. Nah, jadi kalau teman-teman lagi ingin buat, teman-teman tinggal, jadi kalau teman-teman ini, misalnya, ini saya kirim misalnya, jadi mahasiswa bisa jawab di sini, mahasiswanya, jawab lagi, replay. Saya sudah perbaiki Pak, seperti itu. Nah ini tujuannya komen. Nah, seperti itu ya. Itu tujuannya komen, untuk memberikan catatan di halaman yang kita ingin, apa namanya, komentari. Nah, terus lagi di sini kita pindah di header. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya halaman itu, ya. Jadi mungkin teman-teman sering lihat kop surat ya. Jadi kalau ada kop surat ada di bawahnya ya, itu namanya header. Kalau dia di atas ya, sebagai kop surat itu namanya header. Jadi kalau dia di bawah, misalnya halaman itu dia terletaknya biasa umumnya terletak di footer. Jadi footer itu di bawah. Jadi kalau bahasanya seperti ini. Ini namanya header. Saya coba klik dua kali ya. Saya coba klik dua kali teman-teman ya. Coba klik dua kali untuk memperlihatkan yang mana header. Jadi saya klik dua kali ini, yang di atas ini namanya header. Nah, teman-teman lihat, kalau saya klik dua kali, ini namanya header. Jadi kop surat itu ditaruh di sini headernya. Ya. Apa perlunya header? Header kalau satu kali kita input, maka teman-teman misalnya mau ke halaman 2, teman-teman tidak perlu buat header lagi. Headernya otomatis terbuat. Caranya seperti apa? Coba kita buktikan. Kita klik misalnya uh, himpunan himpunan mahasiswa Penjas Kabupaten Pondama misalnya ya. Coba kita lihat, kita atur seperti yang kita bahas kemarin, ini sudah dibahas kemarin. Mobilitas nyorongnya seperti inilah, misalnya seperti ini. 16. Saya mau taruh di tengah. Oke. Coba saya klik seperti ini. Setelah selesai, saya klik seperti ini, teman-teman. Otomatis ke bawah ini akan terbuat ya. Karena tadi saya kan kliknya ini, apanya new, apa namanya blank, maka apa yang saya buat ke bawah itu tidak terbaca karena blank page. Contoh saya buat header misalnya ya. Penjas apa namanya? Himpunan Penjas Kabupaten Pondama. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau saya sudah buat di atas satu, maka pada saat di bawah enter seperti ini, tidak ada. Sampai 8.000 pun, berjuta-juta halaman pun akan tetap ada, teman-teman. Kalau kita sudah buat headernya. Itu namanya header. Terus tanyanya, Pak, footer itu di mana? Nah, footer itu di kaki. Foot. Nah ya, di kaki. Nah, seperti ini. Di kaki itu seperti ini. Klik dua kali saja. Di mouse-nya atau di touchpad-nya. 1, 2. Nah, ini namanya footer. Footer ini, teman-teman bisa tambahkan juga. Apa misalnya di situ? Hashtag di sini misalnya. Penjas maju. Pondama berkibar. Seperti ini. Hashtagnya misalnya ya. Nah, setelah seperti itu,
Nah, saya cari seperti ini, ujung di sini supaya keren. Nah, otomatis di halaman kedua sudah ada juga penjas maju, Wundamu berkibar. Itu namanya header dan footer. Nah, kita kembali ke menu insert. Nah, seperti itu. Terus ada lagi namanya page number. Jadi kalau namanya page number itu namanya halaman. Jadi halaman ini banyak pilihan teman-teman. Jadi klik aja halaman, banyak pilihan. Jadi halaman itu ada ada dua variannya ya. Kalau bukan terletak di top of page ya, dia berarti berada pada atas. Nah, di atas ini pun dibagi lebih daripada ada tiga. Kalau dari segi posisi ya dibagi tiga. Ada yang terletak di kanan, di kanannya halaman kita, ada yang terletak di tengah, ada yang terletak di kanan. Nah, ada yang terletak di kiri. Itu akan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya contohnya atas nih. Atas saya mau taruh halamannya di kanan. Maka otomatis dia akan memberikan halaman di atas seperti ini. Nah, ini posisinya. Nah, terus mau taruh di tengah. Dia di tengah. Oke. Kembali ke insert lagi. Ya. Dia mau taruh lagi misalnya di pinggir kanan, bisa. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Button, misalnya kalau button juga ada tiga juga. Mau teman-teman taruh, dia juga di bawah, bawah juga ada pilihannya, kiri, tengah, kanan. Ada ini. Nah, ada juga yang memberinya ini page margin. Halamannya ada di samping berada pada footer atau berada pada header, tapi dia berada pada marginnya atau pinggirnya seperti itu. Nah, kenapa perlu halaman? Ini yang paling sangat diperlukan di halaman, karena halaman ini akan mengetahui orang ketika misalnya ada ribuan lembar. Misalnya saya bertanya sama Alex, Alex, tolong dibuka halaman 39. Coba bayangkan ketika lembarnya teman-teman atau makalahnya teman-teman tidak memiliki halaman. Waktunya habis hanya menghitung halaman dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Itu gunanya halaman. Nah, jadi kembali lagi mengatakan bahwa pengolah kata ini mempermudah kita, teman-teman ya, dalam membuat aktivitas kita, baik jadi guru nantinya, atau menjadi kepala desa, atau misalnya jadi bupati. Nah, itu teman-teman ya, yang ada di di fungsi di membuat halaman page number. Nah, kalau mau menghapus, ya ada di sini. Teman-teman klik aja begini. Nah, nanti ada di sini page number. Pilih aja remove. Nah, ada lagi yang pertanyaan, Pak. Misalnya kalau kita mau buat angka Romawi, nah jadi angka Romawi itu teman-teman bisa buat, klik aja headernya seperti ini. Kunci seperti ini, teman-teman pilih page number. Nah, pilih ini, ada pilihan page format page numbers. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Misalnya, Pak, haruskah memang halamannya dimulai dari satu? Itu tidak mungkin juga, tidak dimungkinkan juga. Mungkin saja teman-teman mau memulai dari halaman 7. Karena ada sebelumnya berkas yang sudah dimulai dari 1 sampai 8 misalnya. Atau kerjanya terpisah. Itu bisa seperti ini. Nah, formatnya angka Romawi. Ada ini, format angka Romawi. Tinggal pilih. Mau angka Romawi yang besar atau kecil. Biasanya kita menggunakan angka Romawi yang besar ya. Seperti ini misalnya. Nah, di sini ada lagi pilihannya. Dimulai berapa? Saya memulainya di angka 2, Pak. Tinggal ini aja. Nah, 3. Maka, yang paling pertama muncul itu berada pada angka Romawi 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita ulang ya. Format, angka Romawi 3. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggalan saja. Nah, tinggal masukkan saja nomornya di mana. Oke, teman-teman. Itu dari saya untuk page numbernya. Terus di sini ada lagi namanya text box. Nah, text box ini bisa digunakan teman-teman yang ada pilihan di sini. Nah, kalau ingin membuat kotak kotak teks ya. Di sini akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa modelnya seperti apa? Dia ada pilihannya seperti ini, garis pinggirnya, tengahnya seperti ini, ada banyak ya. Seperti ini misalnya. Kalau bisa tulisannya Firman Wondama. Oke. Gini. Oke teman-teman, itu pembahasan menu insert ya. Jadi saya akan lagi membuat selanjutnya di menu desain.
Nah, jadi saya harap teman-teman mempraktikannya karena di video kali ini saya membahas tuntas apa isi dari menu-menu yang ada pada insert. Nah, ada lagi teman-teman, saya lupa. Kalau ini teman-teman bisa belajar anu sendiri ya. Ini teksnya, pilihannya warna teksnya seperti apa ya. Banyak seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengembangkan. Nah, terus ini gunanya apa? Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat soal matematika, ada di sini pilihannya. Equation, ya, matematika. Terus mau cari simbol, ada di sini simbol-simbolnya. Nah, klik more, misalnya mau cari simbol apa, ada semua di sini. Nah, mungkin ada beberapa mata kuliah yang pakai simbol misalnya, teman-teman bisa cari simbol di sini. Oke, tinggal dipilih aja yang mana simbol-simbol ini misalnya. Tinggal insert, close, sudah muncul deh simbolnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Itu pembahasan lengkap untuk menu insert pada Word ya. Jadi video selanjutnya saya akan bahas lengkap desain. Nah ini mungkin saya buat video lagi sekitar 2. Setelah itu kita pindah ke uh, Excel. Oke, sekian dan terima kasih. Harap teman-teman menyimak video ini dan mempraktekannya. Karena yang menentukan kelulusan teman-teman dari mata kuliah ini ketika teman-teman bisa mempraktekkan semua tools-tools yang tersedia di menu Microsoft Office untuk ini. Jadi ada 3 ujian, Microsoft Office sama Microsoft Excel, dan ketiga adalah PowerPoint. Teman-teman wajib melulusi 3 aplikasi ini. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga semangat, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.